Ini menjelaskan kepada kita semua tentang hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi dalam hadis ini dikatakan 6 perkara. Walaupun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan 5 perkara, khamsun. Tapi sebenarnya bukan maksud Rasulullah SAW membatasi 5 atau 6. Ya. Tentang hak-hak muslim terhadap muslim yang lain itu sangat banyak. Masuk ke dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li nafsi. Jadi tidak beriman seorang muslim, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi luas sekali. Bukan hanya 6 saja, bukan hanya 5 saja, atau menafikan yang 5, tidak. Jadi hak seorang muslim itu sangat banyak. Yang pertama kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim. Apabila bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, namanya hakul muslim ini adalah sebuah perintah. Bisa wajib, bisa sunnah. Yang jelas hal ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat fenomena saat ini, banyak orang yang sudah meninggalkan sunnah, meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Contoh salam saja. Apalagi di lingkungan para pemuda dalam pergaulan, jarang sekali kita dengarkan mengucapkan salam di antara samanya. Justru ketika bertemu dengan saudaranya itu, ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya itu ucapan yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW ketika bertemu, hai coy, halo coy, halo bro. Padahal itu tuntunan Rasulullah SAW ini kelihatannya ringan, tapi agak susah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita aja sering ketika ketemu dengan saudara kita, dengan teman kita, yang kita ucapkan bukan salah. Kita menanyakan sesuatu dari mana ke mana, mau bertemu dengan siapa, kita lupa bahwa ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu mengucapkan salam. Kadang-kadang kita salam dengan salaman itu beda. Kadang-kadang kita salaman, tapi kita lupa juga mengucapkan salam. Jabat tangan. Padahal perintah Rasulullah SAW itu kita akan membudayakan menebar salam, membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini rasanya sudah mulai terkikis, ya, mulai terkikis, mulai punah. Mari kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita untuk senantiasa mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dari hal-hal yang kecil, mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan siapa saja, terutama seorang muslim. Yang jalan memberikan salam kepada yang duduk, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Ini sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, menebarkan salam, hak seorang muslim. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila saudaramu mengundangmu, maka kabulkanlah, datangilah undangannya itu. Undangan itu bukan hanya undang walimatul urus, bukan undangan mantenan sunatan, undangan pesta, bukan. Undangan secara umum. Diundang untuk minta tolong mengangkatkan sesuatu barang, itu juga undangan. Gotong royong
tetangga kita, itu juga undangan. Hendaklah kita datang. Lebih-lebih undangan yang ada beseknya. Harus gitu ya. Makan wae, makan nasinya masuk nggak datang. Tapi yang perlu diperhatikan para jamaah sekalian, bagaimana ketika undangan itu ada sebuah kemaksiatan. Waduh, undangannya, hiburannya ada kemaksiatannya, mengumbar aurat. Sekarang ini kan kalau nggak orderan nggak pantas kayak gitu. Jadi kalau di situ bagaimana cara menyiasatinya? Misalnya kalau undangan ada unsur-unsur kemaksiatan, apakah kita wajib datang? Ya kita siasati saja bapak-bapak sama sekalian. Kapan kita datangnya? Ya pas nggak ada tujuannya misalnya. Ternyata pas zuhur atau pada maghrib. Kira-kira pas tujuannya itu istirahat. Kalau kita pas datang, pas siang-siang, waduh, lihat pemandangan yang ya dilirik-lirik, pemandangan yang nggak enak gitu ya. Ada sebagian orang yang senang, ada sebagian orang yang senap, jadi tidak suka, dianggap sebuah kemaksiatan. Maka bagaimana kita menyikapi saja? Kalau undangannya ada maksiat di situ, kita bagaimana caranya mensiasati? Kalau kita nggak datang bagaimana, ya kita siasati. Ya, ini terkait dengan undangan. Kita wajib mendatangi undangan saudara kita. Ya, apapun bentuk undangan itu asal tidak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan, ya kita siasati bagaimana cara datangnya, bagaimana waktunya kita atur sesuaikan. Teman akrab yang nggak enak datang, ya kita siasati. Kemudian yang ketiga, hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah wa idzas tansaha fansaha. Apabila saudara meminta nasihat kepada kalian, maka nasihatilah. Waduh Pak, saya ini kok hidup saya ini kok kering gitu ya. Tolong Ustaz saya dinasihati. Tolong saya minta nasihat bagaimana supaya saya ini bisa istiqomah sholat berjamaah. Ya bagaimana saya punya masalah seperti ini seperti itu ya kita nasihati. Kalau dia minta nasihat. Ini kewajiban kita sesama muslim untuk mengasihi saudara-saudaranya. Dengan jangan sampai teman-teman kita, saudara-saudara kita terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, terjerumus dalam kesesatan selama-lamanya. Kewajiban kita adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di antara kita. Kemudian yang keempat, wa idza maritu fa'udu. Apabila saudara kita sakit, maka jenguklah. Ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW pada para sahabat-sahabatnya. Ketika selesai menunaikan sholat jamaah, kemudian Rasulullah SAW melihat para jamaah, di mana si fulan hari ini tidak kelihatan sholat berjamaah. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, si fulan sedang sakit ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para jamaahnya untuk segera menunaikan haknya, yaitu mendatangi sahabat yang sakit tadi. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah SAW hendaklah meniru ittiba kepada beliau. Ketika ada saudara kita, teman kita yang sakit, kita datang, kita doakan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang menjenguk orang yang sakit, kemudian dia mendoakan, ya, dia duduk di samping orang yang sakit, kemudian malaikat 70.000 malaikat mendoakan. Ketika dia datang pada waktu pagi, dia malaikat mendoakan sampai sore harinya. Dan ketika menjenguk di sore harinya, 70 malaikat mendoakan kita sampai pagi hari. Itulah hikmah yang luar biasa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang kita dapatkan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kemudian yang selanjutnya, wa idza atasa fa'abitallah fasammit. Apabila saudara kita bersin dan mengucapkan alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakan.
yarhamukallah. Arti kita doakan ketika bersin dengan memuji Allah, kita doakan yarhamukallah. Mudah-mudahan dengan bersin ini Allah merahmatinya, tidak akan terjadi apa-apa. Karena kadang-kadang bersin itu sebuah indikator juga jemaah sekalian. Ya. Bersin, habis itu demam flu gitu. Maka perintah Rasulullah SAW, ketika ada saudara kita yang bersin dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka fasamit, kita doakan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi', apabila meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya sampai kepada yang kubur. Jadi kalau kita bertaziah, melayat, ya, kalau bisa kita mengantarkan jenazah saudara kita, teman kita sampai kepada yang kubur. Itu tuntunan Rasulullah SAW yang hendaknya kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja.